Hai friends, kembali lagi di channel Film Squad. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini karena Film Squad akan membahas alur cerita film yang menarik dan nyaman untuk ditonton. Di video kali ini, Film Squad akan menceritakan alur cerita film Flight Plan. Film ini dirilis tahun 2005. Film ini dibintangin oleh aktris cantik Jodie Foster sebagai pemeran utamanya. Singkatnya, film ini akan menceritakan seorang janda yang baru ditinggal suaminya, kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama anaknya menggunakan transportasi pesawat. Di tengah perjalanan, hal-hal ganjil mulai terjadi. Salah satunya, anaknya tiba-tiba menghilang di dalam pesawat. Penasaran kalian dengan alur cerita film Flight Plan? Film Squad akan membahas cerita lengkapnya setelah ini. Tetapi sebelum mulai, nyamanin diri kalian, siapkan makanan dan minuman, posisikan posisi rebahan paling pas, dan enjoy. Di scene awal film, diperlihatkan pemeran utama Jodie Foster yang berperan sebagai Kyle Pratt dalam film ini. Ya kita sebut aja Mbak Kyle aja lah, biar gampang. Jadi di awal-awal film, Mbak Kyle ini masih terbayang-bayang dengan suaminya. Entah apa yang menyebabkan suaminya meninggal, yang pasti Mbak Kyle ini masih belum bisa melupakan bayangan suaminya dalam setiap langkahnya. Singkat cerita, Mbak Kyle ini tinggal di apartemen yang ada di Jerman bersama anaknya yang bernama Julia. Kemudian, tiba-tiba ada dua orang sosok misterius yang memantau kamar dari Mbak Kyle ini. Tetapi sebenarnya semua itu hanya halusinasi. Kemudian, Mbak Kyle ini mengajak anaknya Julia untuk pergi ke kakek neneknya yang berada di Amerika. Mereka memutuskan berpergian untuk menggunakan transportasi pesawat. Nah, di sini hal-hal ganjil mulai terjadi. Di sini, Mbak Kyle mulai mengalami halusinasi lagi, di mana anaknya tiba-tiba menghilang. Tetapi sebenarnya, anaknya cuma berjalan-jalan di bandara. Mbak Kyle dan Julia, ini adalah penumpang pertama yang naik dalam pesawat. Kemudian singkatnya, pesawat pun lepas landas. Mbak Kyle ini sempat menawarkan kepada Julia beberapa kursi di belakang karena kondisi kursi yang ada di belakang itu tidak ditempati orang. Kemudian mereka sama-sama terlelap dan gak lama Mbak Kyle ini bangun dan mendapati anaknya sudah menghilang. Kemudian Mbak Kyle ini mencoba untuk tetap tenang dan menanyakan penumpang yang ada di sebelahnya. Tetapi mereka menjawab tidak tahu. Kemudian Mbak Kyle langsung melaporkan kejadian ini ke pramugari yang ada dalam pesawat. Tetapi mereka semua menjawab tidak tahu. Singkatnya, Mbak Kyle mencari kesana kemari dalam pesawat dan tidak kunjung ketemu. Kemudian, pramugari yang ada di dalam pesawat suruh menginformasikan bahwa ada anak yang hilang di dalam pesawat. Tetapi dari informasi itu, belum ada laporan yang masuk dari penumpang pesawat. Kemudian Mbak Kyle ini ingin menemui pilot dari pesawat ini. Singkatnya, pramugari terus menenangkan Mbak Kyle dan menyuruhnya untuk kembali duduk di tempat duduknya yang semula dan memberitahu apakah pilotnya bisa menemui Mbak Kyle dalam waktu dekat ini. Tetapi hal ganjil pun mulai terjadi. Salah satu pramugari menghubungi petugas keberangkatan untuk menanyakan penumpang dengan nama Julia. Tetapi anehnya, pramugari ini bilang bahwa petugas keberangkatan tidak pernah mencatat penumpang dengan nama Julia. Kemudian pramugari ini menyuruh Mbak Kyle untuk mengecek tiket pesawat yang ada di sakunya. Dan ternyata, tiket pesawatnya hanya satu, dan itu atas nama Mbak Kyle. Tidak ada atas nama Julia. Kemudian Mbak Kyle ini langsung marah-marah nggak jelas, dan menyatakan bahwa anaknya telah diculik di dalam pesawat. Singkat cerita, Mbak Kyle ini langsung mendobrak-dobrak pintu ruang pilot. Kemudian, Mbak Kyle ini langsung dibungkam dengan Carson yang sebagai polisi udara. Kemudian scene memperlihatkan bahwa Mbak Kyle ini sedang bertemu dengan pilotnya. Tetapi, pramugari sudah mengecek berkali-kali bahwa kursi yang ditempati Julia itu kosong dan tidak ada catatan penerbangan penumpang atas nama Julia. Kemudian langkah yang diambil bahwa pilot menyuruh para pramugari dan pramugaranya untuk mengecek setiap ruang yang ada di dalam pesawat dan menyuruh penumpang untuk tetap pada tempat duduknya. Hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda dari Julia. Kemudian Mbak Kyle ini langsung kepikiran kepada dua orang pria yang melihatnya di jendela malam itu. Dan terjadilah perdebatan sengit
antara Mbak Kyle dengan dua pria itu. Singkat cerita, dua pria ini mengaku tidak mengerti apa-apa tentang Julia. Dan singkatnya, Mbak Kyle ini ditenangkan oleh Carson. Kemudian Mbak Kyle ini bertemu dengan pilotnya lagi dan mengatakan bahwa semua itu hanya halusinasi dan tidak ada penumpang bernama Julia. Mbak Kyle ini kesal dan memutuskan untuk berlari. Kemudian dia tersandung dan terjedot kursi pesawat dan tidak sadarkan diri. Kemudian gak lama, Mbak Kyle ini sadar kembali dan dia ditenangkan oleh penumpangnya yang ada di sana, termasuk Carson. Singkatnya, Mbak Kyle ini tiba-tiba melihat tanda yang dibuat oleh Julia pada saat pesawat ini belum lepas landas. Dan dia langsung teringat dengan Julia lagi. Kemudian Mbak Kyle ini menyuruh Carson untuk mengantarkan ke toilet. Bukannya malah menggunakan toilet, Mbak Kyle ini langsung ide untuk memutus jaringan listrik yang ada di dalam pesawat. Dan terjadilah kekacauan. Mbak Kyle ini memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke ruang bagasi pesawat. Di sana, dia menemukan sebuah peti dan langsung membukanya. Ternyata, di dalamnya adalah mayat dari suaminya. Tetapi nggak lama, Mbak Kyle ini kemudian ditangkap lagi oleh si Carson dan dibawa ke atas pesawat. Dan disitulah semua terungkap bahwa sebenarnya si Carson adalah dalang dari kejahatan ini. Dia membawa sebuah peledak dan detonator dalam pesawat yang ditempatkan dalam peti suaminya Mbak Kyle. Dan ternyata si Julia ini ditempatkan dalam ruang avionik yang diculik oleh si Carson dan beberapa komplotannya di dalam pesawat. Kemudian, dia menyiapkan peledaknya dan detonatornya dan berpura-pura mengatakan kepada pilot bahwa ada komplotan penjahat yang ingin membajak pesawat dan meledakannya. Si Carson mengatakan komplotan penjahat ini meminta tebusan sebesar 50 juta dolar. Kemudian jika tidak ditransfer, mereka mengaku akan meledakkan pesawat ini. Singkat cerita, pesawat ini dipaksakan untuk mendarat di salah satu bandara. Dan akan ada agen kepolisian yang langsung mengecek kondisi dari pesawat ini. Kemudian, semua penumpang pesawat disuruh turun. Setelah semua penumpang beserta pilotnya turun, singkatnya, Mbak Kyle ini mencurigai Carson sebagai pelakunya. Dan setelah kondisi pesawat steril, tinggallah Mbak Kyle dengan si Carson dalam pesawat. Dan Mbak Kyle ini langsung menghajarnya. Ternyata, si Carson ini bekerja sama dengan salah satu pramugari yang ada dalam pesawat untuk merencanakan penculikan ini. Singkatnya, terjadi kejar-kejaran antara si Mbak Kyle, si Carson, dan si pramugari ini. Akhirnya, Mbak Kyle ini tiba di ruang avionik pesawat dan mendapati Julia tertidur di dalam ruangan itu. Singkatnya, Carson juga sampai di ruang avionik, tetapi pintarnya, Mbak Kyle ini langsung bisa memanipulasi keadaan dan membuat si Carson terjebak dalam ruang avionik pesawat. Dan Mbak Kyle ini meledakkan si Carson bersama dengan ruang avionik pesawat. Dan singkat cerita, Mbak Kyle ini turun dari pesawat dengan membawa Julia dan tersenyum kemenangan. Di akhir film, diperlihatkan semua penumpang disterilkan dan diperiksa oleh petugas kepolisian. Pilot pun memutuskan untuk meminta maaf kepada Mbak Kyle. Dan ternyata, dua orang yang dicurigai Mbak Kyle pada waktu itu ternyata orang baik. Dan film pun tamat. Kayaknya gitu aja untuk alur cerita film Flight Plan. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk membantu channel Film Squad untuk terus berkembang. Sepertinya cukup sampai di sini. Film Squad pamit.